Sebenarnya kalau bisa dibilang kegiatan kerja di lapas ataupun rutan itu sudah dari dulu sejak zaman pemasyarakatan itu sudah dilaksanakan, Mas Devi. Apalagi di tahun kemarin Bapak Presiden mencanangkan terkait dengan asatita tentang ketahanan pangan dan didorong juga oleh Bapak Menteri kita, Bapak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait dengan akselerasi program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, salah satunya adalah ketahanan pangan. Jadi kalau untuk kegiatan kerja khususnya ketahanan pangan, saya rasa setiap lapas ataupun rutan yang ada di Indonesia ini yang memiliki lahan bisa ada kegiatan untuk ketahanan panganannya. Walaupun mungkin bisa dibilang lahan kami kecil, sempit, tetapi kami tetap berupaya untuk menjalankan kegiatan penanaman apapun itu sebagai salah satu bentuk program kegiatan kepada warga binaan. Jadi sebenarnya untuk kegiatan penanaman khususnya pertanian yang sudah dilakukan di Lapas Tondono ini, bahkan dari kepala lapas sebelum saya di sini, itu ada kegiatan pakcoy, penanaman rica, padi, dan di bulan kemarin kami baru melaksanakan kegiatan panen padi sebanyak 2 kali. Dan di bulan awal saya di sini, di bulan Maret, kami sudah melaksanakan kegiatan panen jagung di sekitar komplek lahan yang ada di belakang komplek lapas ini. Ketahanan pangan ini sudah mengacu apa yang disampaikan oleh Pak Sopirin tadi, bahwa menjawab asas Presiden dan deklarasi Pak Menteri Hukum dan Menteri Imigrasi Pemasyarakatan ada ketahanan pangan, maka Lapas Lamurang ada beberapa jenis kegiatan yang sebelum-sebelumnya dan mengacu pada yang disampaikan oleh Pak Kalapas tadi itu sudah dilakukan, yang seperti jagung manis kami, bahkan pakan itu sekitar 10 hektar untuk jagung. Tapi untuk jagung manis itu ada sekitar setengah hektar lah. Selanjutnya ada penanaman ketimun, terong, kacang panjang, bahkan ada ubi talas yang nantinya akan dipanen pada bulan Oktober. Karena rentang usia itu harus 1 tahun. Saya tahu di daerah Minahasa, tanaman ini membutuhkan waktu yang cukup lama, karena setahun. Jadi rencana puji Tuhan akan kami panen nanti bulan Oktober. Inilah sebuah yang kami lakukan, tapi tentu tidak lepas dari peran warga binaan, karena kami ada sebagai pengayom, pembimbing, pendidik, supaya warga binaan itu bukan hanya menjadi objek, jadi subjek dalam mendorong ketahanan pangan, karena tidak lepas dari, karena mereka yang bekerja, kami hanya memantau, mengawasi, mendorong supaya mereka kayak Tuturi Handayani, kita dorong dari belakang supaya mereka lebih baik. Program pembinaan kemandirian ini sudah sejak lama, sejak lapas berdiri itu sudah ada, tetapi begitu saya di sana, saya lanjutkan pada kalapas-kalapas sebelumnya, malah ditingkatkan juga, Pak. Jadi puji Tuhan, alhamdulillah sudah berjalan sesuai dengan harapan pimpinan. Terkait dengan warga binaan yang bisa menjalankan kegiatan di luar lapas ini, tentu ada 2 persyaratan yang harus kami perhatikan. Yang pertama adalah syarat administrasinya. Syarat administrasinya tentu yang bersangkutan harus sudah menjalani minimal setengah masa pidananya. Setengah masa pidananya, dan itu pun kasusnya tidak menarik perhatian dan disetujui oleh Direktorat Jenderal kasus-kasus apa yang diperbolehkannya. Selain syarat administrasi, tentu ada syarat substansinya yang harus kita perhatikan juga. Bagaimana kita menilai syarat substansi itu? Tentu selama kegiatan di dalam, terutama di dalam blok, yang bersangkutan itu aktif mengikuti kegiatan yang kita rencanakan atau tidak, pernah membuat pelanggaran atau tidak, bagaimana hubungan yang bersangkutan warga binaan itu dengan teman-temannya, dengan petugas, bagaimana. Kalau kita sudah nilai baik, tidak ada catatan, tentu itu bisa baru nanti kita sidangkan di sidang TPP kami di Lapas Tondono ini, yang bersangkutan itu layak atau tidak untuk bisa kita pekerjakan di luar lapas. Jadi ada 2 syarat yang harus kita perhatikan, itu saja. Oke, baik ya, seperti itu ya syarat. Jadi nggak sembarang tidak sembarang warga binaan langsung ya. Ada pertimbangan-pertimbangan yang kita tetapkan. Oke, baik. Kalau untuk memilih, misalnya ini apakah
dibebaskan, oh nanti yang bersangkutan untuk kegiatan tanam jagung misalnya, atau di peternakan mungkin, atau diatur juga oleh lapas, Pak? Jadi dari awal sebelum keluar lapas tentu kami sudah melakukan asesmen ataupun kita memperhatikan setiap penggalian minat dan bakat dari yang bersangkutan. Kalau memang di sini ada kegiatan pertanian, pertukangan ataupun mungkin perikanan, tentu kami akan alokasikan yang bersangkutan ini sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu juga nanti yang memiliki keahlian sebelum berada di lapas akan kami gali untuk bisa menularkan kepada teman-temannya, seperti itu, Bang. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kalapas tadi, Pak Kalapas Tondano, bahwa ada 2 syarat ini. Nah, ketika sudah di asesmen dari kelebihan, kemampuan dan background sebelumnya mereka berada di luar, setelah di dalam lapas mereka dibimbing, dilindungi dan diarahkan, ditahu mana kelebihannya di pertanian atau di peternakan. Nah, saya di lapas Amura ada beberapa kegiatan seperti ternak ikan, lele ikan mujair dan ternak ayam dan pertanian itu yang disampaikan tadi. Mereka menunjukkan dan minat dan bakat dan semangat mereka itu luar biasa, Pak. Bahkan sampai mau hari Minggu orang mau keluar. Tapi lain saya batasi cukup hari kerja. Hari Minggu itu hanya pengawasan saja. Ketika ada ternak dikasih makan atau ayam itu dikasih makan, begitu selesai dimasukkan lagi. Justru antusias. Antusiasnya luar biasa, Pak. Ya. Kita tetap mendukung program pemerintah Cita Presiden dan khusus kepada jajaran pemasyarakatan kita mengikuti program akselerasi Pak Menteri, tetap pemasyarakatan bermanfaat untuk rakyat. Terkait dengan ketahanan pangan, kami juga di Lapas Tondano ini tidak akan pantah semangat, tidak akan pantang mundur, ya kan, tidak akan menyerah dengan situasi, kondisi ataupun kendala-kendala yang ada. Kami akan selalu melaksanakan kegiatan ketahanan pangan ini dengan semaksimal mungkin. Jadi bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan lahannya di rumah masing-masing, itu terutama yang di sekitar lapas, mari kita sama-sama berkolaborasi untuk bisa kita berdayakan warga binaan kami yang ada di Lapas Tondano ini dengan masyarakat sekitar, sehingga dapat lahan-lahan tidur yang ada di sekitar lapas ini dapat bermanfaat dan dapat berguna, dan khususnya dapat mendukung ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1